Memang banyak warga yang tinggal di dekat rumah ini sering mencium adanya bau-bau layaknya kentang dan ternyata sosok wanita inilah yang menyebabkan hal tersebut. Jadi maksud aku kayak aku kan sebagai orang awam ya, kenapa harus kayak aroma-aroma kentang gitu loh? Kenapa dia menimbulkan aroma kentang bukan kayak aroma bunga kayak atau apa gitu? Jadi dia bilang, kenapa dia menimbulkan bau-bau kentang ataupun ya bisa kita bilang yang poin utamanya adalah bau kentang. Jadi mitos yang di Indonesia bau kentang itu bahwa tempat ini ditinggali sama sosok gaib yang bisa kita bilang negatif. Nah makanya dia mengikuti hal itu. Oh, jadi dia pengen menunjukkan kalau misalnya aku nih negatif loh gitu. Ya, jadi emang bukan menunjukkan dia negatif, melainkan dia menunjukkan bahwa saya ini ada di tempat ini, di bangunan ini, kayak gitu. Ingin menunjukkan intensitas dia sama penduduk-penduduk yang wilayah dekat tinggal dekat sini. Dan Entah sosok apa yang mampu membuat Den Ananda tiba-tiba saja mengarah ke arah belakang rumah ini. Hai. tempat apa ini? Sini nak. Sini nak. Sini. Ayo sini nak. Sini. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di bagian belakang rumah. Pada saat kita komunikasi sama wanita situ, tiba-tiba di balik tembok itu saya menemukan sosok anak kecil yang di tembok itu kayak ngelewain kita, kayak hehe kayak gitu dengan apa yang ngeledek kita. Makanya saya untuk coba dapetin dia, ternyata dia sedang main di sini. Jadi anak kecil ini Iya. sosoknya itu ada di samping saya. Itu apa, Den? Dan Mungkin sosok anak kecil juga ya. Di sana. di sini tuh banyak anak kecil atau cuman Ya, dia sih? jadi Den? di sini ada 3 anak kecil dan semua anak kecil ini bukan kayak anak kecil dengan pada umumnya dengan pakaian biasa ataupun itu, tapi ini enggak. Dia hanya menggunakan bisa kita bilang kaos singlet, tapi tidak pakai celana, hanya menggunakan CD aja. Banyaknya anak kecil yang berada di rumah ini nyatanya pernah pula dilihat oleh beberapa warga yang tinggal di sekitar. Dan saya mencoba flashback, saya lihat di sini ada kolam ikan dulunya. Di sini ada kolam ikan. Ya. Jangan-jangan ini. Ya, Ini bisa jadi ya. jadi dia pada saat ini masih difungsikan, Iya. anak kecil ini sudah main, sudah suka main kayak main ikan, bahkan bisa kita bilang ikan itu kayak diambil habis itu dipegang-pegang begini dan saat ini juga masih melakukan hal itu. Oh. Sosok anak kecil ini. Iya. Berarti balik lagi ya, sosok ini juga udah ada di sini sejak rumah ini masih aktif. Betul. Nah, Kenapa, Den? dia bilang juga sama saya ke tempat tinggal ini, saya keundang katanya. Kayaknya kayak lihat tempat tinggal ini wah banget. Wahnya itu entah ada sesuatu hal yang bisa membuat nih makhluk banyak yang keundang ke sini, saya masih belum tahu apa penyebabnya kayak Iya, gitu. iya. Berarti mereka dulunya bukan dari sini juga, dari mana? Bukan. Den? Di wilayah Pondok Cabe itu ada jembatan dan di bawahnya itu bisa kita bilang entah sungai apa kali, nah disitulah dia posisinya. Mereka dari sana terus Ya. pindah ke sini karena merasa ada yang mengajak Betul. untuk betul. tinggal di sini. Ya, jadi dia bilang ini tempat tinggal, ini tingkat kan tinggi. Iya, Itu kayak ada cahaya. Cahaya. Cahaya makanya makhluk gaib ini kayak keseneng untuk datang ke sini. Oh, ada suara, Den, dari sebelah situ. Lagi dan lagi,
Sosok anak-anak ini pun ternyata juga terundang oleh sesuatu yang memang berada di tempat ini. Kalau dibilang usil sih, dia emang suka main di depan, di halaman depan itu suka main, bahkan dengan 3 anak ini, 1, 2, 3 bahkan 11 itu ada sosoknya sama. Wah banyak sih anak-anak kecil, anak-anaknya guys main situ Pak. Dia sampai naik-naik ke genteng garasi, bolak-balik. Berarti mereka juga bisa berpindah-pindah ya, nggak cuma di sini aja, dia Betul, bisa ke depan. betul. Jadi spot tempatnya dia nggak menetap hanya di sini, tapi melainkan bisa ke depan juga. Oh gitu. Tapi kalau dilihat mereka nggak ganggu kan, mereka aman-aman aja. Sejauh ini sih kalau yang saya lihat sih dia lagi asik main aja sih. Lagi asik main dengan kesibukannya dia, main ikan, main apa kayak gitu. Itu ada sosok sudah sana. Selesai melihat lebih jauh mengenai rumah ini dan Ananda melihat adanya sosok yang berada di area belakang kolam. Dan Ananda pun mengajak saya untuk mendekati sosok tersebut. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di tempat ini. Nah, di pojok itu ada sosok bisa kita bilang Siapa? bukan. Jadi sosoknya itu setengahnya itu wanita. Jadi di sini sosok wanita, di sini sosok hewan. Jadi dia hanya setengah mukanya. Jadi setengahnya manusia, setengahnya hewan. Sosoknya itu ada di sebelah sini. Dengan wujudnya itu adalah dengan tegap, bahkan bisa kita bilang dia kukunya itu kayak kuku monyet, kakinya sangat besar sekali. Nah tapi dia itu ya kembali lagi, mukanya itu hanya setengah, jadi setengah manusia, setengah hewan. Hewan apa? Bisa kita bilang kayak hewan monyet, tapi mukanya itu, jadi ini muka wanita, tapi badannya itu badan laki-laki. Dari tadi kita ngobrol di sini kok Ya. Tuh. Jadi gini, ada suara anjing deh. anjing itu bisa kita bilang menjadikan sinyal jika ada makhluk gaib yang sudah mulai datang ataupun keundang. Biasanya si anjing, si kucing itu hewan yang sangat sensitif sama makhluk gaib kayak gitu. Nah, anjing menggonggong itu mungkin bisa kita bilang makhluk gaib ini sudah mulai keundang sama kita. Jadi setiap kita menceritakan sesuatu yang berhubungan sama gaib, nah gaib itu seneng dan keundang. Bahkan nggak hanya makhluk ini aja, di atas itu juga ada makhluk. Dan Ananda melihat adanya sosok lain yang berada di belakang tempat kami berdiri. Den, apa sih kok berisik banget di sini, Den? Ini kan. Nah, makhluk yang di atas itu, Oh, dia emang kayak melilit di pohon. Melilit. ular. Bisa saya bilang iya. Jadi dia melilit gitu, Di yang pohon sini? pohon ini. Ini? Ya, dia Oke. melilit, tapi kepalanya itu kepala wanita. Kepala wanita, kepalanya. Badannya hewan dengan badannya itu melilit Iya. di batang itu, dan kepalanya itu wanita. Adanya sosok wanita dengan badan ke bawah berbentuk ular ini ternyata beberapa kali pernah pula dilihat oleh Pak Mawi yang tinggal di dekat rumah. Saya pernah ketemu, itu badannya nenek-nenek, tapi kepala nenek-nenek, badannya udah panjang. Den mungkin bisa diajak komunikasi sama sosok ini. Adanya sosok wanita yang berbentuk ular di tempat ini semakin membuat kami penasaran di mana mitos yang selama ini beredar di lingkungan masyarakat mengenai adanya kerajaan ular di tempat ini mulai terungkap dengan sosok ini. Namun apakah benar adanya rumah ini merupakan kerajaan ular?